Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di muka bumi ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dian Ratnasari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum rukhsah dan azimah. Pasti semuanya bertanya-tanya rukhsah dan azimah. Rukhsah, pengertian rukhsah. Rukhsah menurut etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Seperti makanan, harganya. Sedangkan rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur. Tadi kita mengetahui tentang pengertian. Sekarang dalil-dalil dibolehkan rukhsah. Ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalil yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang pertama tadi Al-Quran. Sekarang Al-Hadis. Contohnya itu keringanan dari Allah. Siapa yang melakukannya maka itu lebih baik, dan apabila tetap melaksanakan puasa maka tidak apa-apa. Tadi kita membahas tentang pengertian dan dalil-dalil. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum rukhsah. Hukum-hukum rukhsah itu ada 5. Yang pertama rukhsah wajib, rukhsah sunnah. Yang ketiga tadi rukhsah mubah. Yang keempat rukhsah al-khilaf al-aula. Yang kelima rukhsah makruh. Apa sih contohnya? Dari sini kita mengetahui, yaitu contoh rukhsah wajib. Contohnya memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan. Memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan atau minum khamar bagi seseorang yang tenggorokannya tersumbat, hingga bagi seseorang yang tenggorokan tersumbat dan tidak bisa bernapas. Hukum makan bangkai atau minum arak hukumnya haram. Akan tetapi karena sudah dalam keadaan darurat itu tidak apa-apa. Maka hal itu wajib dilakukan karena darurat. Kalau misalnya di tengah hutan gitu, udah nggak ada warung, nggak ada minuman, nggak ada makanan, buah-buahan pun nggak ada, hanya ada bangkai, itu boleh tuh makan untuk mengganjal perut. Yang kedua itu rukhsah sunnah. Rukhsah sunnah misalnya sholat qashar bagi seorang yang musafir yang telah melakukan perjalanan sesuai ketentuan syariat. Yang ketiga tadi rukhsah mubah, seperti transaksi pesan memesan, jual beli salam. Jenis transaksi ini dikategorikan rukhsah yang mubah karena syariat jual beli harus
makbud, yaitu dalam genggaman. Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan karena dipandang adanya maslahat antara penjual dan pembeli. Maka akad salam dibolehkan. Kalau ruksa kilap al-aula lebih utama ditinggalkan. Jadi lebih bagus kita meninggalkan ruksa tersebut. Karena apa? Seperti menjamak sholat atau berbuka puasa bagi seorang musafir yang tidak mengalami masyakoh bila harus mengerjakannya. Yang terakhir itu ruksa makruh. Contohnya mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum mencapai 3 marhalah. Sebab-sebab terjadinya ruksa keringanan terdapat beberapa hal. 1. Berpergian. 2. Sakit. 3. Terpaksa. 4. Lupa. 5. Kebodohan. 6. Kesukaran. Itulah sebab-sebab terjadinya ruksa. Tadi pengertian dalil-dalil hukum sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk ke azimah. Di sini juga kita akan membahas pengertian azimah. Secara etimologi, azimah berarti maksud atau tekad yang kuat. Pengertian seperti ini dijumpai dalam surat Ali Imran 30 ayat 3 halaman 159. Ada tuh ayatnya. Maksudnya surah ketiga ayat 159. Di sini ada pun dalilnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahil linta lahum walau kunta fazzan qalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkalin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Sedangkan pengertian secara terminologi, para ulama usul fikih merumuskan dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya secara umum sejak semula. Maksudnya sejak semula pensyariatannya tidak berubah dan berlaku untuk seluruh umat, tempat dan masa tanpa kecuali. Seluruh hukum taklifi termasuk dalam azimah, dan para mukallaf dituntut untuk melaksanakan dengan mengarahkan kemampuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki hukum tersebut. Ada macam-macam azimah. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa azimah ada 4 macam, yaitu yang pertama, hukum yang disyariatkan sejak semula untuk kemaslahatan umat manusia seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan agama lain. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu. Di sini ada dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmi kazalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108. Yang ketiga, hukum yang disyariatkan sebagai pembatal bagi hukum sebelumnya, sehingga mansukh seakan-akan tidak pernah ada. Yang keempat, hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku umum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri, karena manusia tidak ada yang melakukan kebenaran, pasti ada salah walaupun itu cuma sedikit. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.